Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar bahasa Jepang. Masih bersama saya, Husnul Hamidiah. Tema kita hari ini adalah Donna hito desu ka? Orang yang bagaimana? Maka hari ini kita akan belajar tentang deskripsi fisik dan karakter seseorang. Oke, yang pertama kita akan belajar kosakata sifat. Jadi, kata sifat dalam bahasa Jepang ada dua macam, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Oke, kosakata pertama yaitu baik hati. Dalam bahasa Jepang, yasashi, termasuk kata sifat i. Yang kedua, disiplin. Dalam bahasa Jepang adalah kibishi, kata sifat i. Dan yang ketiga, ada rajin, majime na, termasuk kata sifat na. Selain itu ada kata sifat yang lain, yaitu omoshiroi, yang berarti menarik atau lucu. Ada donna, yang artinya bagaimana. Dan ada hito, yang artinya orang. Oke, kemudian kosakata gambaran fisik atau deskripsi fisik. Yang pertama, ada yang bisa menebak kira-kira ini gambaran fisik seperti apa? Hai, handsome na, yang artinya adalah tampan atau ganteng, termasuk kata sifat na. Yang kedua, cantik, kirei na, termasuk kata sifat na. Yang ketiga, kawaii, imut atau lucu, termasuk kata sifat. Kosakata gambaran fisik berikutnya, yang pertama ada badan tinggi, sega takai, termasuk kata sifat i. Kemudian badan pendek, sega hikui, termasuk kata sifat i. Kosakata gambaran fisik selanjutnya ada rambut panjang, kami ga nagai, termasuk kata sifat i. Rambut pendek, kami ga mijikai, termasuk kata sifat. Kosakata gambaran fisik berikutnya ada badan gendut atau badan gemuk, futoteimasu. Sedangkan badan kurus disebut yaseteimasu. Masuk ke pola kalimat. Kata benda orang diikuti partikel wa, kemudian sebutkan sifat atau gambaran fisik diakhiri dengan des. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sifat atau gambaran fisik seseorang. Contohnya, Chichi wa yasashi desu. Ayah baik hati. Latihan kalimat. Oke, yang pertama, ichiban. Imoto wa kami ga nagai desu. Imoto artinya adalah adik perempuan. Kami ga nagai, rambut panjang. Jadi, adik perempuanku berambut panjang. Baik, kita ganti dengan kosakata yang lainnya. Ada di bawahnya. Oke, yang pertama. Kakak perempuanku badannya tinggi, maka sebutkan ane wa sega takai desu. Oke, berikutnya kakak laki-lakiku tampan, maka sebutkan ane wa handsome desu. Adik laki-lakiku gemuk, maka sebutkan ototo wa futoteimasu. Jadi tanpa des lagi ya kalau sudah ada imas. Hai, berikutnya. Ibuku cantik, maka sebutkan haha wa kirei desu. Kemudian guru disiplin, maka sebutkan sensei wa kibishi desu. Hai, kokomade wakarimasu ka? Saya yakin sudah paham ya. Masuk ke pola kalimat yang kedua. Hai, question answer. Oni-san wa donna hito desu ka? Nah, ketika kita menanyakan keluarga orang lain, jangan lupa pakai tambahan sang ya. Oni-san wa donna hito desu ka? Kakak laki-lakimu orang yang bagaimana? Maka jawabannya
Ani wa seiga takai desu. Kakak laki-lakiku badannya tinggi. Nah, seperti itu. Oke, kita ganti dengan kosakata lainnya. Onesan wa donna hito desu ka? Kakak perempuanmu orang yang bagaimana? Jawabannya yang ada di bawah ya. Ane wa kami ga nagai desu. Kakak perempuanku berambut panjang. Oke, kalimat berikutnya. Oni-san wa donna hito desu ka? Kakak laki-lakimu orang yang bagaimana? Ani wa handsome desu. Kakak laki-lakiku tampan. Hai, berikutnya. Ototo-san wa donna hito desu ka? Adik laki-lakimu orang yang bagaimana? Ototo wa yasete imasu. Nah, kalau sudah ada imas, maka tidak perlu desu lagi ya. Hai, jadi adik laki-lakiku kurus. Berikutnya. Oto-san wa donna hito desu ka? Ayahmu orang yang bagaimana? Chichi wa futotte imasu. Ayah orang yang gemuk. Nah, catatannya diingat-ingat lagi. Jika sudah ada kata imas, tidak perlu menggunakan kata des lagi ya. Hai, kata sifat atau keiyoshi dalam bahasa Jepang ada dua macam. Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, kata sifat i disebut i keiyoshi. Yang kedua, kata sifat na disebut na keiyoshi. Kata sifat dalam bahasa Jepang jenis i keiyoshi. Jenis kata sifat i ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada dalam bahasa Jepang dan artinya dalam bahasa Indonesia. Contohnya untuk atsui, panas. Samui, dingin. Kanashi, sedih. Urashi, gembira. Tanoshi, senang. Kuyashi, kesal. Takai, tinggi. Mijikai, rendah. Kowai, takut. Nemui, mengantuk. Sumaranai, bosan. Nah, ciri-ciri kata sifat i pasti diakhiri dengan huruf i. Minasan bisa lihat ya dari semua contohnya. Hai. Cara menggabungkan kata sifat i atau i keiyoshi. Nah, jika ada beberapa kata sifat, maka kita harus gabungkan dengan tata cara seperti ini ya. Ganti huruf i di akhir kata dengan kata kute. Diganti ya. Contohnya, misalnya, gabungan semua kata sifat i. Jadi ada baik hati, yasashi, imut, kawaii, berambut panjang, kami ga nagai. Bagaimana jika digabungkan ketiganya? Maka, gabungkan dengan kalimat seperti ini. Yasashi kute, kawaii kute, kami ga nagai desu. Nah, seperti itu minasan. Oke, berikutnya. Gabungan kata sifat i dan kata sifat na. Misalnya baik hati, yasashi, ganteng, handsome, na. Badan tinggi, sega, takai. Nah, apabila digabung, maka seperti ini. Yasashi kute, handsome de, sega, takai desu. Nah, seperti itu ya. Jika kata sifat i, maka i-nya diganti dengan kute. Nah, perkecualiannya pada kata sifat i, contohnya ada kata i yang berarti baik, apabila digabung, maka berubah menjadi yokute. Yokute. Hai. Nah, tadi sudah kata sifat i, sekarang kita menuju kata sifat na. Kata sifat dalam bahasa Jepang jenis na keiyoshi. Oke, di sini ada beberapa contoh. Misalnya, kireina, cantik. Yumeina, terkenal. Sukina, suka. Kiraina, benci. Sutekina, bagus. Hetana, tidak mahir. Hansamna, tampan. Sisukana, tenang. Shimpaina, khawatir. Nigiakana, ramai. Kikengna, bahaya. Cara menggabungkan kata sifat na atau na keiyoshi, hanya tempelkan huruf D. Contohnya, pada gabungan semua kata sifat na. Misalnya, cantik, terkenal, rajin. Cantik dalam bahasa Jepang adalah kireina, terkenal adalah yumeina, rajin adalah majimena. Apabila digabungkan ketiganya, maka menjadi kalimat kirei de, yumei de, majime desu. Jadi nanya dihilangkan, ganti dengan huruf D. Seperti itu. Hai,
Kemudian yang kedua, gabungan kata sifat na dan kata sifat i. Cantik, baik hati, badan tinggi. Nah, cantik dalam bahasa Jepang adalah kireina, baik hati, yasashi. Nah, kata sifat i ya. Kemudian badan tinggi, sega takai. Ini juga kata sifat i. Nah, apabila digabungkan, cantik, baik hati, badan tinggi. Maka, kirei de, yasashikute, sega takai desu. Jadi untuk yang kalimat akhir, itu tetap ya. Sega takai desu. Hai. Untuk menggabungkan kata sifat dan kata benda. Nah, untuk menyatakan orang yang, titik. Oke, untuk kata sifat i atau ikeyoshi, contohnya, orang yang baik hati, maka sebutkan yasashi hito desu. Orang yang disiplin, kibishi hito desu. Orang yang berbadan pendek, sega hikui hito desu. Orang yang berambut pendek, kami ga mijikai hito desu. Jadi tidak ada perubahan untuk kata sifat i. Tetap seperti kata sifatnya. Kemudian ditambah dengan kata hito. Seperti itu ya. Hai. Kemudian kata sifat na atau nakeyoshi. Orang yang cantik. Maka tambahkan na di tengah-tengahnya ya minasang. Orang yang cantik kirei na hito desu. Orang yang ganteng atau tampan handsome na hito desu. Orang yang rajin majime na hito desu. Orang yang terkenal yume na hito desu. Jadi menambahkan na di tengahnya ya. Hai, hito adalah orang. Tugasnya, perkenalkan seseorang, bisa teman, keluarga, atau tokoh publik. Nah, tuliskan nama, usia, pekerjaan atau status, dan 3 sifat atau keadaan fisiknya. Contoh, Kochira wa untung-san desu. 56 歳です。教師です。厳しくて真面目で背が高いです。Nah, seperti itu ya minasang contohnya. Ini adalah Pak Untung. Usianya 56 tahun. Profesinya sebagai guru. Sifatnya disiplin, rajin, dan badannya tinggi. Nah, seperti ini ya contohnya. Contoh yang kedua. Kochira wa lali sama no bang-san desu. 24 歳です。歌手です。優しくて綺麗で髪が長いです。Ini adalah Lalisa Manobang. Kemudian usianya 24 tahun. Profesinya penyanyi. Sifatnya baik hati, cantik, dan berambut panjang. Hai. Minasang mengerti ya mengenai tugas ini? Oke, pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Hai, semoga materi pada hari ini bisa dipelajari dengan baik dan bermanfaat untuk minasang. Kokoma de warimasu. Mata raishu. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, dewa mata.